Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Saifadah, NIM 2021 0101 573, asal dari Universitas Esa Unggul. Hari ini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Asal-usul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pendahuluan, pembahasan, kemudian penutup. Pendahuluan yaitu latar belakang asal-usul bahasa Indonesia, yaitu untuk melestarikan bahasa Indonesia. Kemudian Indonesia itu terbagi dari banyak pulau dan terdiri dari 718 bahasa daerah dan ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimanakah sejarah munculnya bahasa Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah proses disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimanakah perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini? Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan varian dari bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Indonesia atau yang dikenal sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophusen. Kemudian pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda atau VOC mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkslitteratur atau Taman Bacaan Rakyat, atau pada tahun 1917 disebut dengan Balai Pustaka. Kemudian pada tanggal 16 Juni 1927, Cahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya di sidang Volksraad. Pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ada pada Sumpah Pemuda, kalimat ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Perkembangan bahasa Indonesia pertama lahir pada akhir tahun 1928. Kemudian bahasa Indonesia menyerap kosakata dari berbagai bahasa daerah maupun juga asing. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mencakup tentang bendera, bahasa, dan lambang negara tertulis bahwa negara mengusahakan meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1901, yaitu ejaan C.H. Van Ophusen, peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Kemudian berkembang di tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia 1 tentang rekomendasi ejaan bahasa Indonesia yang banyak diinternalkan. Lalu lanjut pada tahun 1947, yaitu ejaan Suwandi atau disebut juga ejaan Republik. Kemudian pada tahun 1954 ada Kongres Bahasa Indonesia II, yaitu pengusulan terbentuknya lembaga penyusunan. Pada tahun 1957, ejaan pembaharuan, yaitu peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Pada tahun 1966, ejaan baru bahasa Indonesia II, yaitu rekomendasi ejaan bahasa Indonesia harus lebih banyak diinternalkan. Pada tahun 1972, ejaan yang disempurnakan atau sering kita sebut dengan EYD, yaitu peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Dan pada tahun 2016, pedoman ejaan umum bahasa Indonesia yang ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi NKRI dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang telah dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup
yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru. Dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan mengikuti waktu mulai dari ejaan Republik hingga ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang berlaku sekarang. Terima kasih banyak, selamat pagi. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.